Pemirsa, dialog berita Satu View kali ini akan membahas mengenai sejumlah peristiwa hangat yang terjadi sepekan terakhir bersama pemimpin redaksi Suara Pembaruan, Bapak Primus Dorimulu, dan juga Wakil Pemimpin Redaksi Indopos, ada Mas Saryanto. Apa kabar, Bapak? Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Satu hal yang hangat diperbincangkan oleh media adalah terkait dengan sidang pra-peradilan BG dan juga mengenai informasi yang katanya kemudian disampaikan oleh pihak istana bahwa Jokowi tidak akan melantik BG sebagai Kapolri gitu ya. Implikasinya hal tersebut ataupun mungkin isu tersebut terhadap proses sidang pra-peradilan, Anda melihatnya seperti apa, Pak Primus? Begini, Pak. Jadi tentang BG, pelantikan BG atau tidak dilantik sudah menjadi pasar taruhan. Jadi bukan cuma sepak bola, tapi pasar taruhan sekarang tuh. Nah, makin dekat dengan itu keputusan hari Senin, lusa, itu makin seru. Ya. Memang pasar taruhan sekarang lebih banyak yang memenangkan BG tidak dilantik. Nah, disinilah persoalannya. Ya. Jadi pra-peradilan ini kan sempat dibilang oleh Presiden, kita tunggu pra-peradilan. Dan yang paling konsisten itu adalah wakilnya, Pak JK. Tunggu pra-peradilan. Nah, kalau pra-peradilan itu menolak BG, itu tidak terlalu banyak masalah. Tinggal mengajukan calon lainnya. Ya. Tetapi kalau menang, itu bagaimana kalau menang? Nah, kalau menang harus dilantik kita. Nah, kita sudah buang waktu 1 bulan kan gitu. Kalau dilantik itu masyarakat sipil itu umumnya menolak. Kalau kita lihat semua opini, menolak. Jadi kalau dilantik akan menimbulkan kekacauan. Dugaan saya itu walaupun dimenangkan oleh BG, tidak dilantik. Nah, kita nggak tahu jurus-jurus apa yang akan dipakai oleh Jokowi. Sebab kalau dilantik, paling bagus ketika tanggal 15 Januari, itu DPR menyetujui, itu tanggal 16 itu langsung dilantik. Baru tanggal 17-18 ada bukti kuat langsung ke Tipikor, ditahan itu Budi Gunawan, dia diberhentikan, ajukan baru. Sehingga waktu pendek. Tapi sekarang sudah 1 bulan, kita terjebak dalam kehebohan politik yang tidak perlu menguras energi terlalu banyak. Iya. Ada komunikasi-komunikasi yang mungkin juga dilakukan oleh Presiden dengan pihak-pihak terkait. Mengapa kemudian ini bisa seperti yang Anda sampaikan sedikit berlarut-larut. Anda sendiri melihatnya seperti apa, Mas Arief? Iya, kabarnya juga ini ada bargaining politik ya di DPR. Kenapa APBNP 2015 itu cukup alot? Ini pertama kali dalam sejarah di DPR dalam pengesahan APBNP 2015 itu cukup alot gitu. Padahal ini kan sudah tahap kedua, artinya sudah di sidang paripurna, biasanya tinggal ketok. Ini alot gitu. Apakah ini juga terkait dengan pusat taruhan tadi itu atau bargaining politik tertentu terkait dengan penetapan BG sebagai tersangka atau gimana? Saya nggak tahu ya. Karena ada dana untuk Lapindo 800 miliar. Nah, ini juga jadi kalau nanti BG ditolak, itu kemungkinan Golkar akan mendukung Presiden. Jadi Golkar, Demokrat, kalau KAI kompak ya Jokowi bisa lolos. Ya. Terkait dengan langkah-langkah yang akan dilakukan tim BG sendiri ketika misalnya gitu ya Presiden betul-betul tidak akan melantik BG sebagai Kapolri. Ada kemudian tuntutan yang disampaikan bahwa ya walaupun ini adalah hak prerogatif Presiden, namun jatuh-jatuhnya ini adalah Presiden melakukan pengabaian undang-undang karena secara de facto sudah menjadi Kapolri gitu ya, karena sudah melalui proses persetujuan DPR dan sudah melalui paripurna. Anda melihat ini seperti apa? Sejauh mana ini mungkin bisa dilakukan? Nah, saya koreksi dulu. Jadi walaupun sudah disetujui oleh parlemen, itu tidak otomatis BG sudah menjadi de jure, apalagi de facto kan. Jadi tetap terakhir Presiden, dia bisa menolak. Nah, yang jadi pertanyaan mengapa itu berlarut-larut. Walaupun kita lihat sekarang Presiden lebih banyak senyum di Solo, menebar senyum, tapi terlalu banyak menguras energi. Pada saat yang sama beliau mengatakan kita harus bisa mencapai laju pertumbuhan ekonomi 5,7%. Tahun 2014 kita cuma 5,01%. Nah, pertumbuhan ekonomi, kegiatan ekonomi sangat tergantung juga, ditentukan juga oleh stabilitas politik. Sekarang kan politik kita sudah seperti ini, itu sangat mengganggu. Nah, kemudian 2 hari lalu pemerintah menerbitkan PP yang menyatakan bahwa kalau bupati, gubernur mengalami konflik sosial di daerahnya bisa meminta bantuan TNI.
Dan ini itu bisa menyeret TNI Polri dalam konflik lebih besar. Nah, sudah terjadi beberapa hari lalu, ada razia dilakukan oleh TNI Angkatan Laut masuk di sebuah tempat hiburan, ada polisi yang dihajar. Nah, ini kita khawatir karena polisi dan TNI ini kan sudah seringkali bentrok. Jangan sampai ini kita ada konflik-konflik kembangan gitu ya dari masalah ini. Betul. Ya. Oke. Ya, Anda melihat ini seperti apa, Mas Arief, terkait dengan langkah berikutnya ketika memang BG tidak jadi dilantik? BG tidak jadi dilantik. Ketika BG tidak jadi dilantik, apa yang terjadi? Terkait dengan isu yang bilang bahwa kemudian Jokowi kemungkinan tidak akan melantik BG sebagai Kapolri, apa yang bisa dilakukan pihak BG? Aspek hukum dan aspek etik moral ya. Secara aspek hukum ini kan sebenarnya Jokowi sudah mengajukan ke DPR, ya kan? Terus kemudian DPR sudah meloloskan. Artinya ya memang secara hukum ya harus dilantik sebenarnya. Tetapi ini kan perdebatannya adalah ini aspek hukum atau aspek moral. Ini kan pertarungan persepsi publik yang menolak BG sebagai calon Kapolri. Nah, nanti disinilah kedewasaan seorang presiden di dalam menentukan keputusannya, apakah aspek hukum ataukah aspek moral gitu kan. Kalau moral kan sebenarnya di atas hukum dan bagian dari hukum itu sendiri. Jadi ketika aspek moral diabaikan, saya kira nanti lawannya akan melawan persepsi publik yang menolak BG sebagai Kapolri. Oke, melihat langkah-langkah Jokowi menuju penentuan akan dilantik atau tidak, prediksi Anda Pak Primus seperti apa? Jadi hari Senin, lusa itu akan ramai. Jadi KPK itu ada banyak supporternya mendukung, Polri lebih banyak lagi. Dan kita lihat perkembangan seminggu terakhir, itu masa mendukung Polri lebih banyak. Yang cantik-cantik juga nggak kalah. Pertama kan cantik-cantik banyak KPK. Sekarang cantik-cantik banyak juga dukung polisi. Jadi akan ramai. Dan dugaan saya, walaupun banyak argumentasi yang mendukung bahwa ini BG bakal menang, tetapi saya pikir akan ditolak. Akan ditolak. Kemungkinan besar ya. Kalau ini feeling saya lihat bahasa tubuhnya hakim menolak, dan itu akan mendukung, minimal membantu presiden untuk tidak melantik BG. Sebab kalau BG dilantik itu damage-nya jauh lebih besar. Kita sudah buang waktu 1 bulan. Kalau mau dilantik mau ngapa nggak dari dulu gitu loh. Nah, jadi saya pikir kita doakan mudah-mudahan hakim itu lihat betul-betul, walaupun sebelah juga menggunakan itu saksi ahli yang hebat-hebat, yang ngotot-ngotot, tetapi KPK mudah begini jadi ditolak. Dan kita juga minta KPK juga harus fair juga, jangan takut diperiksa. Kalau polisi diperiksa, KPK juga periksa. Jadi BW harus kooperatif, dan besok-besok kalau umpama Samad tersangka, kooperatif. Siapapun juga kooperatif. Jadi kalau mereka berani memeriksa polisi, mereka juga harus berani diperiksa. Mengingat Presiden juga kemudian mendengar beberapa masukan-masukan lain. Salah satunya adalah dari Komisi 9 sendiri terkait dengan BG sebagai Kapolri ini. Anda melihat petanya seperti apa, Mas Arief? Ya itulah menurut saya itu kelincahan Jokowi ya, saya melihatnya itu. Jadi dia kalau dalam filosofi Jawa itu nabuk nyilih tangan sebenarnya. Jadi dia sebenarnya sudah punya keputusan politik sendiri bahwa dia tidak akan melantik BG sebagai Kapolri. Tetapi gimana caranya misalkan partai pengusung BG ini tidak terlalu tersinggung, kemudian akhirnya pakailah cara tim 9 untuk memberikan rekomendasi agar BG tidak jadi dilantik, sehingga nanti lebih enak pengambilan keputusannya. Saya kira dia pakai filosofi Jawa itu nabuk nyilih tangan. Satu hal yang menarik Pak Primus, di Munas Hanura yang kedua, Jokowi di Solo ya maksud kami, Jokowi duduk bersebelahan dengan Megawati selama setengah jam tidak bertegur sapa. Apakah Anda ini melihat sebagai salah satu... Yakin nggak bertegur sapa, yang kita nggak tahu. Selama 30 menit yang kemudian dilihat oleh pers pada saat itu tidak ada tegur sapa gitu ya antara Jokowi dan juga Mega. Ini sebetulnya mengindikasikan apa? Jadi pertama saya mau lihat fakta dulu. Jadi kan ini kan TV kan snapshot Pak. Tak begitu pasti sorot mereka lagi tidak berbicara. Pers juga tidak, wartawan tulis juga nggak begitu. Jadi saya pikir itu nggak benar lah. Jadi dia nggak duduk berdampingan. Mereka pasti berbicara. Tapi kalau mereka ngobrol, ini kan acara. Jadi kan mengganggu juga. Jadi sopan santun jangan terlalu banyak ngobrol. Jadi yang mau saya katakan ini juga, ini konflik ini sebetulnya kan mulai memicukan istana. Itu gara-gara presiden mengajukan sebuah nama yang memang bermasalah, jadikan tersangka. Presiden setuju, nggak mau dilantik. Kan begitu, seperti dikatakan Mas Ari tadi. Sudah setuju, ya dilantik dong. Ternyata nggak dilantik.
sehingga terjadi kegaduhan politik. Jadi masalah ada di presiden. Jangan dibawa-bawa ke Megawati dan PDIP. Sekarang kita lihat bahwa PDIP kan menang pemilu. Megawati kelihatan selama ini kan pribadi yang konsisten. Jadi ini ada kekuatan besar yang membentur-benturkan Jokowi sama Megawati dan PDIP. Saya pikir kita jangan terjebak ke sana juga. Ketika hadir mau duduk berdamping, Megawati kalau dia nggak setuju, dia nggak bakal duduk di samping. Di belakang aja gitu kan. Oke, ya baik. Kita masih ada hal lagi yang kita akan berbincangkan setelah jeda, Bapak-Bapak. Bisa kami akan segera kembali.